Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin doa terlebih dahulu ya. Siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya mujibas sa'ilin. Semoga dengan pembacaan surat tadi secara bersama-sama pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah dan sehat selalu ya. Amin. Hari ini siapa saja yang tidak masuk? Hadir semua, Bu. Nihil ya. Ya. Baik, pada hari ini adalah pertemuan pertama. Kita akan membahas mengenai materi teks LHO atau teks laporan hasil observasi, yaitu kita akan belajar membedakan aspek kebahasaan dari teks LHO yang sudah dibandingkan. KD yang akan ditempuh dalam pembelajaran pada hari ini yaitu menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Tujuannya, peserta didik mampu menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks LHO, serta peserta didik dapat membedakan dan menguraikan isi dan aspek kebahasaan dalam teks LHO. Selanjutnya, IPK yang akan ditempuh dalam pembelajaran pada hari ini ada 2. Yang pertama, peserta didik mampu membedakan isi teks yang dibandingkan. Yang kedua, membedakan aspek kebahasaan teks yang sudah dibandingkan. Baik, silakan kalian membuka buku paket yang sudah disediakan pada halaman 9. Di situ sudah jelas bahwasanya subbab di halaman 9 itu menerangkan tentang teks LHO atau laporan hasil observasi. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan teks LHO? Enggak tahu, Bu. Baik, saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai materi dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama, teks laporan hasil observasi atau disebut dengan teks LHO adalah tulisan hasil pengamatan suatu objek secara lebih detail. Pengamatan tersebut ditulis secara lebih detail dan objektif. Selanjutnya, apa saja unsur yang ada atau struktur yang ada dalam teks laporan hasil observasi? Ada 3 struktur. Yang pertama, pernyataan umum atau bisa disebut dengan klasifikasi. Pernyataan umum ini biasanya sebagai pengklasifikasian. Dalam pernyataan umum berisi hal-hal umum seperti definisi, pengklasifikasian, dan lain sebagainya. Pada struktur yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini biasanya penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagian. Dan struktur yang terakhir yaitu deskripsi manfaat. Bagian ini menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat. Sampai di sini, apakah kurang jelas atau ada yang mau dipertanyakan? Silakan. Sudah, Bu. Baik, saya lanjut pada penyajian berikutnya, yaitu apa saja sih yang dapat kita amati dalam teks
seperti tempat wisata, seperti kebun binatang, taman safari, dan kita juga bisa mengamati apa yang ada di sekeliling kita, seperti sawah, gunung, laut, sungai, kupu-kupu, dan juga bisa berupa kegiatan, misalnya kegiatan pramuka dan kegiatan lainnya. Lalu, apa saja ciri teks LHO? Ciri teks LHO itu ada 3 ciri. Yang pertama, bersifat objektif. Di sini bersifat objektif yaitu informasi yang kita tulis dalam teks laporan hasil observasi tersebut harus sesuai dengan apa yang kita amati, apa yang kita lihat, dan apa yang kita dengar. Yang kedua, berdasarkan fakta. Fakta di sini artinya kita tidak menambahkan informasi lain selain dari yang telah kita amati. Dan ciri yang terakhir yaitu ditulis secara lengkap, yaitu kita menuliskan hasil pengamatan dengan lebih detail tanpa ada satu informasi pun yang kita abaikan. Lalu, apa saja fungsi teks LHO? Ada 2 fungsi. Yang pertama, untuk memberitahukan atau menjelaskan tanggung jawab tugas kegiatan pengamatan tadi yang sudah dilakukan. Yang kedua, sebagai alat pendokumentasian suatu objek atau pengamatan. Silakan dibuka halaman selanjutnya. Di situ sudah ada contoh dari teks hasil observasi atau teks LHO tentang wayang. Di sini, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada tanggal 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan tayangan boneka dari Indonesia, sebuah warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam karya seni betutul. Dari paragraf pertama tadi, ini mengandung definisi serta struktur pernyataan umum yang hanya menjelaskan hal umumnya saja. Selanjutnya, pada paragraf kedua, wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah ulasan. Wayang pendalaman diberi tangkai dari bahan tanduk. Tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa. Dari purwa sampai sedemikian rupa itu mengandung struktur deskripsi yang hanya menjelaskan lebih detail tentang objek yang telah diamati. Selanjutnya, pada paragraf yang terakhir, paragraf 3, yaitu semua wayang di atas merupakan wujud ekspektasi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media informasi dan media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran-ajaran kehidupan kepada manusia. Paragraf yang terakhir ini mengandung struktur deskripsi manfaat, yaitu menjelaskan manfaat dari objek yang telah diamati. Dari contoh yang sudah saya jelaskan, mungkin ada pertanyaan atau masih belum paham? Sudah paham, Ibu. Baik, sudah paham ya.
situ sudah jelas ada contoh dari teks LHO, pengaktifan skemata. Judulnya The Topeng. Silakan kalian baca. Kalian pahami. Sebelumnya Ibu akan membentuk kelompok yang terdiri dari 4 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang, 2 anak. Ibu akan membagikan kertas ini sebagai hasil dari kerja kelompok kalian. Silakan kalian menganalisis dari halaman tadi, dari contoh teks hasil observasi tadi, untuk mendiskusikan silakan kalian berdiskusi bersama temannya, berdiskusi mengenai contoh hasil observasi di topeng ini. Di situ sudah tertera ada 5 soal ya. Yang pertama itu tentang apa isi teks laporan hasil observasi di atas. Sudah jelas ya? Sudah. Yang kedua, tentukan bagian-bagian struktur teks laporan hasil observasi yang kamu baca. Yang ketiga, tentukan 5 ciri kebahasaan yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi dan berikan contoh masing-masing. Pertanyaan yang keempat, tuliskan isi pokok teks laporan hasil observasi yang kamu baca. Dan pertanyaan yang terakhir, temukan unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi yang kamu baca. Silakan kalian menganalisis bersama teman kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu 15 menit, cukup ya? Cukup. Silakan. Ini bukan. Iya. Ini yang nomor 2 kayaknya deh. Coba. Oh iya ini benar. Ini nomor 3 ya? Ya. Iya. Coba kamu cari nomor 4. Aku cari nomor 5 ya. Iya. Kelompok 1 sama kelompok 2 mungkin ada yang belum dipahami. Silakan bertanya. Paham ya. Sepertinya kelompok 3 dan kelompok 4 ini sudah paham ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Bagus. Nomor 5 di mana ya? Tadi kayaknya ada di halaman berikutnya deh. Nomor 3. Coba. Ini bukan nomor 4 ya? Iya ini benar. Berarti tinggal 1 ya? Iya. Nomor 5 ya. Yang ini nomor 5 kan ya? Iya. Berarti kita lengkap dong ya? Sudah. Saya sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Waktunya sudah habis juga. Ya. Silakan dari kelompok yang siap
2 kelompok saja untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan, kelompoknya mana dulu? Ya, kelompok 1 silakan. Definisi umum. The Topeng adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Tempat wisata ini seringkali disebut pulau sebagai Museum Topeng karena memang berisi topeng dengan berbagai model dan berbentuk. Namun The Topeng tidak hanya berisi topeng, tetapi juga berisi pameran benda-benda berupa barang tradisi dan barang antik. Topeng, barang tradisional, dan barang antik dalam museum ini dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis. Dikelompokkan menjadi 5 jenis berdasarkan bahan pembuatannya, yaitu berbahan kayu, batu, logam, kain, dan keramik. Deskripsi bagian Itu termasuk definisi umum ya tadi ya. Ya, silakan lanjut. Deskripsi bagian benda paling diminati pengunjung untuk diamati dan paling mendominasi tempat ini adalah topeng. Ada beragam jenis topeng di museum ini. Topeng-topeng tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian berdasarkan bahan, yaitu berbahan dasar kayu dan batu. Topeng berbahan kayu sebagai besar berasal dari daerah Bali, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, Jogja, Jakarta, dan Jawa Barat. Deskripsi manfaat. Selain untuk dipamerkan benda-benda ini, The Topeng ini juga dimanfaatkan sebagai media pelestarian budaya. Selanjutnya, The Topeng berfungsi pula sebagai museum, yaitu sebagai konservasi benda-benda langka agar terhindar dari perdagangan ilegal. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 diberi apresiasi ya. Selanjutnya, kelompok mana yang sudah siap? Kelompok 4 ya? Iya, Bu. Ya, silakan. Definisi umum. The Topeng adalah satu tempat wisata yang terletak di Kota Batu. Keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Tempat wisata ini seringkali disebut pula sebagai Museum Topeng karena memang berisi topeng dengan berbagai model dan bentuk. Sedangkan deskripsi bagian benda paling diminati pengunjung untuk diamati dan paling mendominasi tempat ini adalah topeng. Ada beragam jenis topeng di museum ini. Topeng-topeng tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian berdasarkan bahan dasar, yaitu berbahan dasar kayu dan batu. Selanjutnya, deskripsi manfaat. Selain untuk dipamerkan, benda-benda di The Topeng ini juga dimanfaatkan sebagai media pelestarian budaya. Selanjutnya, The Topeng berfungsi pula sebagai museum, yaitu sebagai konservasi benda-benda langka agar terhindar dari perdagangan ilegal. Ya, terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan dong. Ya, karena waktunya sudah habis, Ibu akhiri ya pertemuan pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang sudah kalian dapatkan meskipun sedikit
bisa bermanfaat Amin. dan bisa bertemu kembali pada pertemuan yang kedua, yakni minggu depan. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Nah, Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas memimpin doa. Siap gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya mujibas sa'ilin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Ibu. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat dan bahagia semua ya. Amin. Hari ini siapa yang tidak masuk? Nihil, Bu. Nihil, Bu. Nihil ya, bagus. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas teks laporan hasil observasi, yaitu bagaimana cara menguraikan isi dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Sebelum kita melanjutkan materi hari ini, kita membahas atau mengingat kembali pelajaran pada seminggu sebelumnya. Apa saja struktur teks laporan hasil observasi? Siapa yang ingat? Saya, Bu. Ya, silakan memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Faidah. Ya. Saya akan menjelaskan apa saja struktur teks LHO. Struktur teks laporan hasil observasi ada 3, yaitu pernyataan umum, klasifikasi. Pernyataan umum di sini juga bisa kita katakan sebagai pengklasifikasian dalam pernyataan umum. Ini berisi hal-hal umum seperti definisi, pengklasifikasian dan lain sebagai pembuka. 2. Deskripsi bagian, yaitu penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagian. 3. Deskripsi manfaat, yaitu bagian ini menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat. Ya, lalu apa itu teks laporan hasil observasi? Saya, Ibu. Ya, silakan. Teks laporan hasil observasi adalah tulisan hasil pengamatan suatu objek secara lebih detail. Pengamatan tersebut ditulis secara lebih detail dan objektif. Lalu apa saja yang dapat kita amati dalam teks LHO? Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Waidatul Marjani. Saya akan menjelaskan apa saja yang dapat kita amati dalam teks LHO, yaitu banyak macamnya seperti tempat wisata, misalnya kebun binatang, taman safari, dan kita juga bisa mengamati apa yang ada di sekeliling kita, misalkan gunung, sungai, sawah, kupu-kupu, dan bisa juga kegiatan misalnya pramuka dan kegiatan lainnya. Ya, betul sekali. Lalu apa saja ciri dari teks LHO? Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Misratul Hasana. Apa saja ciri teks LHO? Yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, bersifat objektif, yaitu hal-hal atau informasi yang kita tulis dalam teks laporan hasil observasi tersebut harus sesuai dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan hasil pengamatan lainnya. Yang kedua, ciri-cirinya berdasarkan fakta, yaitu fakta artinya kita tidak menambahkan informasi ini, maksudnya informasi lain selain dari yang telah kita amati. Yang terakhir, ciri-cirinya ditulis secara lengkap,
yaitu kita menuliskan hasil pengamatan kita dengan lebih detail tanpa ada satu informasi pun yang kita abaikan. Lalu, apa saja fungsi dari teks LHO? Siapa yang masih ingat? Saya Bu. Ya, silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ratu Putria. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu. Fungsi teks LHO ada dua. Satu, memberitahukan atau menjelaskan tanggung jawab tugas kegiatan pengamatan tadi. Yang Kedua, kedua, ada pendokumentasian satu objek atau pengamatan. ya betul sekali. Dari jawaban kalian sangat bagus dan betul sekali. Jadi kalian sudah paham ya? Iya, Bu. Karena sudah paham, di sini Ibu akan memberikan tugas, yaitu tugas individu dan tugas kelompok. Tadi kan sudah dibagi menjadi 4 kelompok. Ibu akan menjelaskan tugas yang akan diberikan kepada kalian. Tugas individu, silakan dibuka pada halaman 25. Sudah ya? Sudah, Ibu. Di situ sudah jelas bahwasanya ada tugas individu, yaitu tugasnya pengembangan ide. Di sini ada 6 ketentuan. Yang pertama, kalian disuruh membuat teks laporan hasil observasi, yaitu dengan bertemakan pengamatan tentang suasana gunung. Yang kedua, bagian tujuan menggambarkan permasalahan yang diuraikan atau yang didapatkan. Yang ketiga, bagian isi harus sesuai dengan struktur dari teks LHO yang sudah diamati. Yang keempat, menggunakan kata-kata baku dan kalimat efektif. Yang kelima, menggunakan EYD yang baik. Yang terakhir, silakan kalian dikerjakan di rumah kalian masing-masing secara individu. Selanjutnya pada halaman 26, di situ ada tugas kelompok, ada 2 tugas yang berisi 11 pertanyaan. Yang pertama, itu perintahnya carilah teks LHO di internet. Teks LHO-nya tentang apa? Yaitu bebas. Yang kedua, tentukan bagian-bagian struktur teks laporan hasil observasi yang sudah kamu ketahui atau kamu dapatkan. Yang ketiga, tentukan 5 ciri kebahasaan yang digunakan dalam teks tersebut. Yang keempat, tuliskan isi pokok teks laporan hasil observasi yang sudah kalian dapatkan. Dan yang terakhir, tentukan unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi yang sudah kalian dapatkan. Selanjutnya, tugas kelompok yang kedua, itu ada 6 pertanyaan. Halaman berapa ya? Halaman selanjutnya ya, halaman 27 ya. Ya, Bu. Yaitu ada 6 soal. Yang pertama, bentuklah, ada 5 soal maksudnya. Itu yang pertama, carilah 3 contoh teks LHO di internet. Ya, teks LHO-nya tentang apa, Bu? Bebas, tentang apa saja. Yang kedua, tentukan struktur teksnya.
Yang ketiga, tentukan 5 ciri kebahasaan yang digunakan dalam teks LHO yang sudah kalian dapatkan. Yang keempat, diskusikanlah dengan kelompok kalian mengenai jenis ketiga teks laporan LHO yang sudah kalian dapatkan. Itu gimana Bu caranya? Kalian kan saling berdekatan rumahnya, jadi kalian saling diskusi saja di rumah kalian masing-masing, lalu dituliskan di lembar jawaban. Nanti saya akan memberikannya. Ya Ibu. Sudah ya. Jadi Ya, Bu. kesimpulannya, tugas individunya 1 itu menyusun teks laporan hasil observasi. Ya Bu. Tugas Ya, Ibu. kelompoknya ada 2 tugas. Ya Ibu. Untuk lembar jawabannya, ini saya kasihkan. Silakan kalian tuliskan jawaban kalian di lembar jawaban yang sudah Ibu sediakan tadi. Karena waktunya sudah habis, Ibu akhiri pertemuan pada hari ini. Tugas yang sudah Ibu berikan silakan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya, pada minggu lalu. Ya Ibu. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang sudah kalian dapatkan pada hari ini meskipun sedikit bisa bermanfaat. Amin. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi